kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita melihat hadisnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah kita dengar, mungkin orang yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah satu harinya 100 balikan, 100 kali seharinya, maka dalam kiamat itu tidak ada yang bisa menandingi beratan timbangan amal kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita melihat hadisnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah kita dengar, mungkin orang yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah satu harinya 100 balikan, 100 kali seharinya, maka dalam kiamat itu tidak ada yang bisa menandingi beratan timbangan amal kebaikannya kepada orang itu yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah 100 kali dalam tiap hari, kecuali orang yang sama mengamalkannya atau lebih banyak. Itu kata baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mau bisa mengamalkannya. Nah, kalau kita udah biasa mengamalkannya, bukan satu kali perkataan atau bukan mengucapkannya cuma dalam sholat aja, maka insya Allah akan berbekas pada diri kita. Muncullah keyakinan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncullah kema'rifatannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melalui ilhamnya. Insya Allah tambah keyakinan kita, tambah mantap ibadah kita, tambah lebih takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah lebih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena syahadat itu pondasi. Gak ada lagi pondasi. Seandainya kita membuat bangunan bertingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, sampai 10, 100 atau gimana, tentunya yang pertama kita perhatikan itu ialah pertama ya pondasinya dulu. Kenapa? Walaupun bagus gimana, walaupun berapa puluh tingkat, tapi pondasinya jelek, gak bagus, mokbrok, tetap datang angin sedikit, dengdek. Datang lini, bahasa Sunda nama naon bahasa ini nama gitunya, gempa gitunya, bahasa Indonesianya gempa, ya tentulah hancur karena tidak ada pondasi yang kuat. Cuma asal berdiri aja tidak akan kuat untuk menopang beban. Sama pada diri kita. Kalau kita ingin mantap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang 5 waktunya, terus sunatnya, terus bacaan-bacaan Al-Quran dan yang lainnya juga, itu tergantung pertama keyakinan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah gak susah, gak berat untuk kita melaksanakan ibadah. Tapi sebaliknya, kalau gak ada keyakinan dalam diri kita itu, tentulah jangankan
yang setahun sekali, jangankan yang seminggu sekali, yang tiap hari 5 waktu aja. Kadang susah bisa ngalaksanakeun, tapi engke heula kagok ieu nyawa HP, ieu aya anu nuju nelpon, ieu anu sanesna. Banyak alasan-alasannya yang kenapa? Karena di sini penyakitnya di sini. Bukan kakinya tidak kuat, bukan badannya tidak sehat, tapi penyakitnya di dalam sini. Yaitu apa? Iman kita lagi lemah. Dipenuhinya apa? Dipenuhi, dikuasai oleh keinginan diri kita atau hawa nafsu. Dipenuhi dengan hawa nafsu di diri kitanya. Makanya lemah untuk melaksanakan ibadahnya. Mau sholatnya, bisa ngelaksanakan sholat tapi gitu. Susah untuk melaksanakan berjamaah. Terasa berat untuk berjalan ke masjid atau berjalan menuju berjamaah. Berat. Kenapa? Karena di sini gangguannya, bukan di kakinya gak bisa. Kalau kaki seumpamanya gak ada kakinya, kalau di sini keinginannya kuat. Banyak ada roda atau minta orang untuk digendong, itu banyak dalam sahabat gitu. Sejarah-sejarah sahabat baginda Rasul, orang yang sakit tapi keyakinannya kuat untuk bisa menghadiri berjamaah gitu. Sering kita mendengar. Kenapa? Di sini karena keyakinannya lemah. Bagaimana supaya kuat? Itu yang tadi teh harus meningkatkan kita keyakinan. Perbanyaklah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah belajar dari situ kita akan menemukan keyakinan yang langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah memahami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka maju naik untuk masuk rukun agama, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Iqamus sholat, mendirikan sholat. Perkataannya ingat, iqamus sholat. Emang gimana gitu? Ya beda. Mendirikan dan melaksanakan beda. Kalau kita kan rasa kalau begitu, wong adan udah melaksanakan, udah cupatlah kewajiban, pasti gitu. Udah beres kewajiban, lega, udah sholat dulu, beres. Makanya beres sholatnya, beres pekerjaan merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu kebiasaan yang harus sedikit-sedikit dikikis oleh kita. Kenapa? Iqamus sholah, aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau dalam Al-Quran begitu. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Bukan kerjakanlah sholat, bukan. Tapi dirikanlah sholat. Itu makna dirikanlah, beda sama kerjakanlah. Gini, kalau dirikanlah, begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa yang kita rasakan? Apa yang kita ada di pikiran? Apa yang ada dalam diri kita? Tentunya kita lagi menghadap Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kita, Allah melihat apa yang ada pikiran kita, Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita, Allah melihat dohir batinnya kita. Kalau muncul merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sieun penuh dengan pengharapan,
takut sholat kita gak diterima, takut sholat kita ini yang terakhir, bawa-bawa beres sholat iya kita langsung mati, atau lagi sholat syukur-syukur alhamdulillah lagi sholat kita diambil nyawanya. Takut kita yang lebih takut karena tahu sholat kita itu tidak sempurna, takut karena tahu sholat kita itu cuma badan aja yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pikiran kita, hati kita masih mengingat-ingat di pasar, mengingat-ingat pekerjaan kita, masih ingat-ingat untuk besok, anak kita, istri kita. Padahal kalau lagi sholat itu kita harus, bukan tidak boleh ingat, kita harus benar-benar mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita. Boleh pasti kita merasa ingat pekerjaan, tapi buru-buru cepat oleh kita hilangkan, kita lagi sholat, lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, buang, keluarkan, datang lagi, buang lagi, keluarkan, datang lagi, buang lagi, gitu. Harusnya begitu. Makanya itu begitu keluar beres, assalamualaikum, assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, beres melaksanakan sholat. Apakah Allah melihatnya cuma waktu sholat aja, lalu sehabisnya kita melaksanakan sholat Allah tidak melihat kita? Enggak kan? Allah selalu melihat kita, tidak ada satu detik, satu menit lepas dari penglihatannya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar dari sholat juga kita pasti perasaan itu akan muncul, kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buahnya apa? Buahnya ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka ingat Allah lagi melihat kita. Maka ingat, bagaimana kalau saya begitu ngambil ini, mau korupsi atau mau apa, umur kita di situ diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah mati kita su'ul khotimah, naudzubillah. Takut, itulah makna iqamus sholat, makna mendirikan sholat. Kalau sholat yang 5 waktu, ada waktunya 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, beres 5 waktu. Tapi iqamus sholahnya, mendirikannya sholat, itu tidak mengenal waktu. Bahkan mau tidur dulu, mau tidur, caranya tidur itu udah ada bimbingan, tata keramanya, adab-adabnya yang udah dicontohkan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat ngincid, ngehalangan rek urang buat keji, bukan itu. Gak ada sholat ngewujud, ngehalangan, gak ada. Tapi tapak sholatnya itu yang berbekas pada diri kita, merasa diperhatikan, merasa kita butuh rahmatnya Allah. Kalau kita merasa butuh rahmatnya Allah, tentulah kita harus berhati-hati setiap perilaku, laku lampah gitu, setiap yang dikerjakan oleh kita. Makanya itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berjalan kemana, begitu kita ke ladang, begitu kita ke sawah, kita ke kantor, kita ke pasar, kita kemana aja, selalu berbekas di sini. Ada Allah melihat kita, ada Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Awas, hati-hati. Ridho gak Allah sama pekerjaan ini? Awas, hati-hati. Ridho gak Allah sama pekerjaan itu? Awas, hati-hati. Apakah ini mengundang rahmat Allah? Apakah ini mengundang siksanya Allah? Apakah ini mengundang hidayahnya Allah? Menambah-nambah karunia hidayah dari Allah, atau menutupnya hidayah atau rahmat dari Allah? Akan begitu. Itu maknanya iqamus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sahabat seiman rahimakumullah, semoga ini
menjadi bekal untuk kita lebih baik beramal untuk bekal kita di akhirat nanti. Dengan ini kita semoga menjadi orang-orang yang tambah-tambah baik amalnya, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.